Ternyata lotong cake Thailand ini enak banget, pantesan viral sekali di sana ya. Hari ini aku mau buat lagi karena kuenya beneran enak sekali meskipun di kulkas, kuenya tetap lembut, tidak beku dan padat. Hai semua, di video sebelumnya aku sudah buat lotong cake chiffon cake vanilla. Nah, kali ini aku mau buat lagi lotong cake tapi cake-nya aku ganti dengan chiffon cake pandan. Tampilannya cakep banget bun dan rasanya juga enak banget, lembut dan wangi. Recommended banget ya buat ide jualan. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tinggi 4 cm. Kemudian alas dasar loyang dengan baking paper, tidak usah dioles dengan margarin. Kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya kita siapkan mangkok sedang, tambahkan 25 gram minyak sayur. Kemudian masukkan 40 ml santan pandan. Setelah itu tambahkan 20 gram gula pasir. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Selanjutnya tambahkan secubit garam. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 50 gram terigu protein sedang. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai adonan tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, supaya warna hijaunya cakep, tidak pucat, aku tambahkan sedikit pasta pandan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika adonan kuning telurnya sudah halus dan tidak bergerindil, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 2 putih telur. Kita mixer dulu putih telurnya sampai berbusa dengan speed tinggi. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis. Selanjutnya tambahkan 45 gram gula pasir, masukkan secara bertahap. Kita mixer putih telur sampai mengembang sampai mencapai tahap soft peak saja. Tidak perlu sampai kaku sekali ya, karena nanti putih telurnya akan susah tercampur di adonan. Jadi kita mixer putih telurnya cukup sampai tahap soft peak saja. Nah, ciri-ciri kocokan putih telur yang sudah mencapai tahap soft peak, biasanya kocokan putih telurnya bertekstur lembut seperti busa atau foam dan berpori halus. Dan jika kita angkat, kocokan telurnya ujungnya masih bengkok, tidak tegak lurus. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil adonan kuning telur, kemudian masukkan beberapa sendok adonan putih telur. Lalu ini kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Aduk secara perlahan saja supaya putih telurnya tidak turun dan berair. Nah, ini adonan putih dan kuning telurnya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan ke kocokan putih telur. Sekarang kita aduk pelan saja dengan whisker sampai tercampur rata. Aduk dengan whisker ya, supaya putih telurnya mudah tercampur rata. Nah, ini adonan chiffon cake-nya sudah tercampur rata, tekstur adonannya bagus, mengembang dan fluffy. Setelah itu, kita tuang adonan kue chiffon ke dalam loyang. Selanjutnya kita aduk dengan sumpit untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, sekaligus untuk meratakan permukaan kue. Panaskan oven sebelumnya, suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang chiffon cake selama kurang lebih 28 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 28 menit,
dan sudah tercium aroma wangi kue, kita keluarkan kuenya dari oven. Langsung kita tap-tap beberapa kali atau dibanting pelan beberapa kali untuk mengeluarkan uap panas, supaya kuenya tidak turun ya. Nah, setelah kuenya dingin, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Kita balikkan dan keluarkan kue dari loyang. Nah, ini kue sifonnya cakep banget ya, mengembang dan fluffy. Selanjutnya kita potong kue bentuk bulat, diameternya 9 cm. Ukurannya bebas ya bun, boleh dipotong persegi atau bulat. Sesuaikan dengan toples atau tin wall yang mau dipakai. Nah, jika sudah selesai dipotong, kita sisihkan dulu kuenya. Sekarang kita mau buat puding cendol. Masukkan 40 gram tepung maizena ke dalam panci, kemudian masukkan 200 ml air, tuang dulu sedikit, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika sudah tercampur rata dan tidak bergerindil, masukkan sisa air. Selanjutnya tambahkan 20 gram gula merah, kemudian masukkan 130 gram gula pasir. Tambahkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu masukkan 2 sendok teh agar-agar bubuk yang plain. Terakhir masukkan 750 ml santan sedang. Sekarang kita masak puding cendol sampai mendidih sambil terus diaduk sampai teksturnya mengental dan meletup-letup. Nah, ini pudingnya sudah mulai mengental ya. Diaduk terus supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, jika pudingnya sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini, kita angkat dari kompor. Selanjutnya, kita diamkan dulu pudingnya sampai uap panasnya hilang. Sekarang tambahkan 500 gram cendol. Kita masukkan cendol ke dalam puding. Sekarang kita aduk asal tercampur rata saja. Sekarang kita siapkan toples dessert ukuran diameter 9 cm, tingginya kurang lebih 7,5 cm. Pertama kita masukkan dulu bolu sifon yang sudah dipotong bulat, lalu tambahkan puding cendol. Masukkan kurang lebih 1,5 sendok sayur puding cendol, kemudian kita ratakan permukaannya. Setelah itu kita masukkan lagi sifon cake. Selanjutnya, terakhir kita layer lagi dengan puding cendol. Selanjutnya ditutup, kemudian beri stiker di atasnya. Nih, hasilnya cantik banget ya buat ide jualan. Sekarang siapkan tin wall kecil bentuk persegi panjang. Selanjutnya kita masukkan potongan kue sifon. Nah, jadi potongan kue sifonnya tidak terbuang, bisa kita isi di tin wall kecil. Setelah itu kita tambahkan puding cendol di atas sifon cake. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support Roselin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia tampilan dari lotchong cake yang lagi viral di Thailand. Tampilannya cantik sekali ya, ini cocok banget dan recommended banget buat ide jualan.
Nah, seperti ini lodgong cake-nya ya. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget, tekstur cake lembut, empuk seperti spons busa dan wangi pandan. Puding cendolnya legit dan lembut. Chiffon cake-nya tidak memadat meskipun disimpan lama di kulkas ya bun. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Sudah ada yang pernah coba lodgong cake aka kue cendol ala Thailand? Wah, lodgong cake ini lagi viral di Thailand bun. Tampilan kuenya cakep, menggugah selera, kelihatan enak sekali. Mau beli tapi jauh ke Thailand, jadi aku coba buat sendiri. Hai semua, setelah beberapa kali simak video kue yang lagi viral ini, ternyata lodgong cake ini isinya chiffon cake yang di layer dengan puding cendol. Rasanya enak banget, kalian pasti suka. Yuk yang mau ikutan buat, simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita buat dulu chiffon cake-nya. Siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tinggi 4 cm. Kemudian dasar loyang kita alas dengan baking paper. Setelah itu kita sisihkan dulu loyangnya. Siapkan mangkok ukuran sedang, kemudian masukkan 40 ml santan. Tambahkan 25 gram minyak sayur. Masukkan 15 gram gula pasir, tambahkan seperempat sendok teh garam, kemudian masukkan 2 kuning telur. Sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, jika adonan cairnya sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 50 gram terigu protein sedang, kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kita aduk adonan kuning telur sampai halus dan tidak bergerindil. Nah, ini adonan kuning telurnya sudah halus dan tidak ada gerindil. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 2 putih telur. Kita mixer dulu putih telurnya sampai berbusa. Nah, jika putih telurnya sudah berbusa seperti ini, selanjutnya masukkan 1 sendok teh air jeruk nipis atau jeruk kunci. Kita mixer putih telur dengan speed tinggi. Setelah itu kita tambahkan 40 gram gula pasir, masukkan secara bertahap. Sekarang kita masukkan sisa gula pasir, kemudian mixer putih telur sampai tahap soft peak. Tahap soft peak ini bisa dilihat ciri-cirinya. Tekstur kocokan putih telur biasanya lembut seperti krim dan berpori halus. Nah, kalau kita angkat, putih telurnya berujung runcing tapi masih bengkok, tidak tegak lurus ya. Sekarang ambil adonan kuning telur, kemudian masukkan beberapa sendok adonan putih telur. Sekarang kita aduk pelan saja dengan whisker sampai adonan putih telurnya tercampur rata. Nah, ini adonan putih telurnya sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan adonan kuning telur yang sudah dipancing dengan adonan putih telur tadi. Kita masukkan ke dalam kocokan putih telur. Sekarang kita aduk adonan chiffon cake dengan whisker sampai tercampur rata. Kita aduk dengan whisker ya, karena lebih mudah tercampur rata. Kita aduknya pelan saja supaya putih telurnya tidak turun dan berair. Nah, ini adonan kuenya sudah tercampur rata ya. Tekstur adonannya bagus dan kelihatan fluffy. Sekarang kita aduk balik dengan spatula untuk memastikan kalau putih telur yang ada di dasar mangkok atau di pinggiran mangkok juga sudah tercampur rata. Nah, seperti ini adonan chiffon cake-nya, cakep banget, teksturnya fluffy. Sekarang kita masukkan adonan kue ke dalam loyang. Loyangnya tidak perlu dioles margarin ya. Selanjutnya kita aduk dengan sumpit untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan.
sekaligus untuk meratakan permukaan kue. Panaskan oven sebelumnya, suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang bolu sifon selama kurang lebih 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 25 menit dan kuenya juga sudah harum dan sudah matang, kita keluarkan kue sifon dari oven. Setelah diangkat, kita tap kue beberapa kali untuk mengeluarkan uap panas supaya kuenya tidak kempes ya. Setelah kue dingin, kita sisir pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Kita lepaskan baking papernya. Nah, cakep banget ya, kuenya kelihatan fluffy. Sekarang kita potong sifon cake-nya jadi 4 bagian sama rata. Nah, ini sifon cake-nya cakep banget, kelihatan soft dan fluffy. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita mau buat puding cendol. Siapkan panci, kemudian masukkan 40 gram maizena. Masukkan 350 ml air, kita tuang sedikit dulu, kemudian aduk sampai maizenanya tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika maizenanya sudah tercampur rata dan tidak bergerindil, kita masukkan sisa air. Tambahkan 20 gram gula merah, kita pakai sedikit saja supaya warna puding tidak terlalu gelap. Kemudian masukkan 120 gram gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 500 ml santan kental. Masukkan 2 sendok teh agar-agar bubuk plain. Kita aduk rata dulu bahan pudingnya. Sekarang kita masak puding cendol sampai mendidih, sampai teksturnya mengental dan meletup-letup. Nah, jika adonan puding sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini, kita angkat dari kompor. Selanjutnya kita diamkan dulu pudingnya sampai hangat. Nah, jika puding sudah tidak begitu panas lagi, kita masukkan 400 gram cendol. Lanjut kita aduk cendolnya asal tercampur rata saja. Siapkan box dessert ukuran 10 x 10 cm, tinggi 6 cm, kemudian masukkan 2 sendok sayur puding cendol. Setelah itu masukkan sifon cake yang sudah kita potong belah 4 tadi. Kemudian tutup atasnya dengan puding cendol. Setelah itu kita tutup kuenya. Nah, ini dia lechon cake yang lagi viral di Thailand. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk kita coba lechon cake-nya aka kue cendol ala Thailand. Nah, tampilan kuenya cantik sekali, menggugah selera, kelihatan enak. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, pudingnya lembut dan segar, di setiap gigitan terasa ada cendolnya. Manisnya pas, terus sifon cake-nya empuk seperti spons busa. Ini enak banget, recommended sekali buat ide jualan, karena kue ini lagi viral di Thailand. Sebentar lagi di Indonesia biasanya juga ikutan viral ya. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.